Titik balik Edward Tirtanata, kisah kelam di balik berdirinya Kopi Kenangan. Setiap bulan ada lebih dari 5 juta gelas kopi kenangan yang berpindah tangan di seluruh Indonesia. 800 gerai, 6 negara, valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika, status unicorn F&B pertama di Asia Tenggara. Di balik semua angka fantastis itu ada satu nama, Edward Tirtanata. Tapi berhentilah sejenak. Sebelum kita berbicara kesuksesan itu, mari kita putar waktu ke satu ruangan di sebuah rumah di Bandung sekitar tahun 2013 sebelum kesuksesan besar itu diraihnya. Rumah itu kosong, foto keluarga sudah diturunkan dari dinding, kardus bertumpuk di sudut ruangan, dan pria yang berdiri di tengahnya bukan berdiri sebagai pengusaha sukses. Ia berdiri sebagai anak yang menyaksikan rumah masa kecilnya dijual untuk menutup utang bank dari bisnis batubara keluarganya yang runtuh total. Usianya baru 25 tahun. Gelar magna cum laude dari Amerika ada di tangannya, tapi gelar itu tidak laku dibarter dengan utang. Kantor keluarganya pun ikut terjual. Yang tersisa hanya rasa malu yang tak sanggup diucapkan dan satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Setelah kehilangan semua ini, aku harus jadi apa? Pria yang sama yang 8 tahun kemudian namanya akan disebut dalam satu tarikan nafas dengan kata unicorn dan miliaran dolar adalah pria yang pernah kehilangan rumahnya sendiri. Mari kita mulai kisahnya. Latar belakang keluarga dan masa kecil anak Bandung yang gemar bermain game. Untuk memahami titik balik seseorang, kita harus tahu dulu dari mana ia berasal. Edward Tirtanata lahir di Bandung 13 Desember 1988. Ia tumbuh di sebuah keluarga pengusaha tambang, bukan keluarga yang kekurangan. Sejak kecil Edward hidup berkecukupan, bersekolah di Jakarta Intercultural School, salah satu sekolah internasional paling bergengsi di ibu kota. Tapi jangan bayangkan Edward kecil sebagai murid teladan yang rajin belajar dan bercita-cita besar sejak dini. Justru sebaliknya, Edward kecil adalah anak yang gemar bermain game. Ia sendiri kelak mengakui dengan jujur dan tanpa malu-malu bahwa dirinya adalah murid yang malas. Waktunya lebih banyak dihabiskan di depan layar game ketimbang di depan buku pelajaran. Tapi ada satu hal menarik yang sudah terlihat sejak masa itu, naluri bisnisnya. Alih-alih sekedar bermain game, Edward remaja mulai membaca peluang dari hobinya sendiri. Ia mulai memperjualbelikan kartu Pokemon kepada teman-teman sekolahnya. Transaksi kecil, tapi menjadi bisnis pertama dalam hidupnya. Lulus SMA, Edward melanjutkan pendidikan ke Northeastern University Boston, Amerika Serikat, mengambil jurusan keuangan dan akuntansi. Namun kebiasaan lamanya ikut terbawa ke negeri orang. Ia masih gemar main game, malas belajar, berat badan naik, dan nilai-nilai kuliahnya biasa-biasa saja. Sampai suatu hari di tahun 2008, telepon dari rumah mengubah segalanya. Titik balik pertama krisis 2008. Telepon dari rumah. Musim dingin di Boston, Edward masih remaja yang menghabiskan malam-malamnya di depan komputer, bukan di depan buku. Lalu, telepon itu berbunyi. Di ujung telepon, suara orang tuanya terdengar berbeda dari biasanya. Ada kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Mereka mengabarkan bahwa kondisi ekonomi keluarga sedang sulit. Dunia sedang dilanda krisis finansial global 2008 dan investasi keluarga Tirtanata ikut terdampak. Ibunya dengan suara yang berat memintanya untuk mulai belajar lebih giat, lebih disiplin, dan berhenti membuang waktu. Bagi banyak mahasiswa lain, telepon semacam itu mungkin hanya akan didengar sekilas lalu dilupakan. Tapi bagi Edward, kalimat itu menghantam sesuatu yang dalam. Ia mulai bangun lebih pagi.
ia mulai rutin ke gym. Ia mulai benar-benar duduk dan membaca buku pelajaran, bukan sekadar membuka laptop untuk bermain game. Perubahan itu bukan proses instan yang terjadi dalam semalam, tapi dalam kurun waktu sekitar 2 tahun. Transformasi itu membuahkan hasil yang mengejutkan banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Edward lulus dengan gelar magna cum laude, menuntaskan 2 jurusan sekaligus, keuangan dan akuntansi pada tahun 2010. Berat badannya turun lebih dari 15 kg. Kebiasaan main game yang dulu menyita waktunya perlahan hilang digantikan oleh disiplin baru. Ini adalah titik balik pertama dalam hidup Edward. Sebuah pelajaran bahwa krisis dan tekanan sesakit apapun rasanya kadang menjadi bahan bakar bagi transformasi yang tak terduga. Tapi ujian jauh lebih berat masih menunggunya di depan. Kebangkrutan bisnis batu bara. Lulus kuliah, Edward kembali ke Indonesia. Ia bergabung dengan bisnis keluarga di sektor pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah. Ini adalah jalan yang wajar bagi anak dari keluarga pengusaha tambang meneruskan apa yang sudah dibangun ayahnya. Bersama sang ayah, Edward membangun kembali bisnis batu bara ini dari nol, mengerjakan usaha tongkang untuk mengangkut hasil tambang. Di atas kertas, ini terdengar seperti kelanjutan alami dari kehidupan seorang anak pengusaha. Tapi dunia komoditas adalah dunia yang kejam bagi siapapun yang tidak memegang kendali penuh atas harga. Harga batu bara global mulai merosot tajam. Satu persatu proyek yang mereka jalankan merugi. Bukan kerugian kecil yang bisa ditutup dengan menabung lebih giat. Ini kerugian yang mengancam fondasi ekonomi keluarga secara keseluruhan. Utang ke bank menumpuk, dan ketika utang sudah sedemikian besar, pilihan yang tersisa hanya satu, menjual aset. Rumah keluarga dijual, kantor mereka juga dijual, semua demi menutup utang ke bank. Coba bayangkan posisinya saat itu, usia awal 20 tahun, baru saja pulang dari luar negeri dengan gelar kehormatan di tangan, penuh harapan untuk membangun karir. Dan yang ia dapati justru rumah masa kecilnya harus dilepas untuk menutup utang bisnis yang gagal ia jaga. Ini bukan sekedar angka kerugian di atas kertas. Ini adalah rasa malu ketika harus menjelaskan kepada kerabat kenapa rumah keluarga berpindah tangan. Ini adalah rasa takut memikirkan masa depan yang tiba-tiba jadi tidak pasti. Dan ini adalah rasa sendirian. Karena di tengah kegagalan bisnis keluarga, tanggung jawab moral untuk bangkit lagi terasa begitu berat di pundak seorang anak muda yang baru saja mulai meniti karir. Edward sempat mencoba jalur lain. Ia bekerja sebagai managing partner di I Huntington Consulting, menangani konsultasi rebranding melalui e-commerce dan media sosial. Sebuah pekerjaan yang aman, stabil, tapi jauh dari keluarga yang sesungguhnya ia cari. Titik nadir pertama ini seharusnya cukup untuk membuat siapapun berhenti bermimpi menjadi pengusaha. Tapi Edward memilih jalan yang berbeda. Ia mencoba lagi, dan kali ini ia gagal untuk kedua kalinya. Bangkit tapi salah arah, kegagalan kedua, Lewis and Carroll T. Tahun 2014-2015, Edward memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang bisnis keluarga dan mencoba membangun sesuatu miliknya sendiri. Ia mengajak seorang teman lama, James Prananto, yang kelak akan menjadi rekan seperjuangannya dalam babak paling penting hidupnya. Ide bisnis ini datang dari ibunya. Saat berkunjung ke sebuah tea lounge di Boston, sang ibu terpesona dengan konsep unik di sana. Pengunjung bisa mencium beragam aroma teh sebelum memilih racikan yang mereka inginkan. Sebuah pengalaman personal dan mewah dalam menikmati secangkir teh. Edward membawa ide itu pulang ke Jakarta. Ia mendirikan kedai bernama Lewis and Carroll Tea, sebuah tea lounge premium yang menyasar kalangan menengah ke atas di Jakarta Selatan.
Harga secangkir tehnya dibanderol antara 40.000 hingga 60.000, harga yang wajar untuk standar kafe premium di kota-kota besar di dunia. Tapi Indonesia tahun 2015 belum siap untuk itu. Dalam 3 bulan pertama, kedai itu nyaris sepi pengunjung, meja-meja kosong, racikan teh mahal yang disiapkan dengan penuh perhitungan tak tersentuh. Barulah setelah gencar promosi di media sosial, pelanggan mulai berdatangan, tapi jumlahnya tetap tidak cukup untuk menopang bisnis dalam jangka panjang. Edward dan Jim terus mencoba bertahan. Mereka membuka gerai demi gerai, berharap skala yang lebih besar bisa menyelamatkan bisnis ini. Tapi hingga gerai kelima dibuka, kenyataan pahit semakin jelas. Pasar untuk teh premium seharga puluhan ribu rupiah per cangkir di Indonesia terlalu sempit. Model bisnis ini tidak bisa membesar. Lewis and Carroll akhirnya harus gulung tikar. Ini adalah kegagalan kedua Edward dalam membangun bisnis sendiri, dan kali ini rasanya berbeda dari kegagalan bisnis batu bara keluarganya. Yang ini murni miliknya, idenya, keputusannya, dan kegagalannya. Ada momen ketika seorang harus berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apakah masalahnya ada pada produknya atau pada cara berpikirnya selama ini? Justru kegagalan inilah jawaban itu perlahan mulai terbentuk. Titik balik, malam yang mengubah segalanya. Dari 2 kegagalan besar berturut-turut, bisnis batu bara keluarga yang membuat mereka kehilangan rumah, dan bisnis teh premium yang gagal menembus pasar, Edward menemukan satu benang merah yang selama ini terlewatkan. Ia teringat pada satu kalimat dari Warren Buffett, investor legendaris yang gemar ia kutip. Dalam bisnis komoditas, Anda harus bisa menjual $1 lebih mahal dari kompetitor terbodoh Anda. Kalimat itu menampar kesadarannya. Bisnis batu bara adalah bisnis komoditas murni. Harganya ditentukan pasar global, dan siapapun yang bermain di sana nyaris tidak punya kendali. Sementara Lewis and Carroll gagal karena ia menjual sesuatu yang harganya terlalu tinggi untuk pasar yang ia tuju, sebuah kemewahan yang hanya dijangkau segelintir orang. Maka Edward dan Jim mulai berpikir dengan cara yang sama sekali baru. Bukan lagi soal menjual produk semewah mungkin, tapi soal menemukan celah yang hilang di pasar. Sesuatu yang dibutuhkan banyak orang tapi belum ada yang menyediakan dengan harga yang masuk akal. Mereka mengamati landscape kopi di Indonesia pada tahun 2017. Ada 2 kutub yang berjauhan. Di satu sisi ada kopi instan saset yang sangat murah. Di sisi lain ada gerai kopi internasional dengan harga puluhan ribu per cangkir, harga yang jika dibandingkan dengan upah minimum rata-rata orang Indonesia terasa mewah untuk dinikmati setiap hari. Di tengah 2 kutub itu ada ruang kosong yang sangat besar. Jutaan orang Indonesia ingin menikmati kopi susu berkualitas dengan mesin espresso sungguhan dan bahan baku yang baik, tapi dengan harga yang bisa mereka beli setiap hari, bukan sesekali sebagai kemewahan. Malam itu di sebuah meja kecil keputusan besar diambil. Mereka tidak akan lagi mengejar kemewahan atau margin tinggi per produk. Mereka akan fokus pada volume, menjual kopi berkualitas dengan harga terjangkau, sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya. Ini bukan sekedar ide di atas kertas, ini adalah keputusan yang lahir dari luka 2 kegagalan sebelumnya. Luka kehilangan rumah karena bisnis komoditas yang salah kelola, dan luka kedai teh yang sepi karena menyasar pasar yang terlalu sempit. Dari kesadaran itulah konsep kopi kenangan lahir. Toko 12 meter persegi, kelahiran kopi kenangan. Tahun 2017, modal yang mereka miliki hanya 150 juta rupiah. Jumlah yang sangat terbatas untuk membangun sebuah kedai kopi dari nol. Apalagi bersaing dengan pemain-pemain besar yang sudah lebih dulu mapan.
Mereka tidak mampu menyewa lokasi strategis di depan gedung. Gerai pertama Kopi Kenangan hanya berukuran 12 meter persegi, tersembunyi di Menara Standar Charter, Kuningan, Jakarta Selatan. Tepat di belakang lift, sebuah lokasi yang nyaris tak terlihat oleh orang yang lalu lalang. Di gedung yang sama, sudah ada 3 kedai kopi lain yang lebih dulu berdiri dan punya nama besar. Langkah Edward dan Jim untuk membuka gerai kecil di sudut tersembunyi itu terlihat seperti keputusan yang nyaris nekat. Karena tidak punya cukup dana untuk riset pasar formal atau menyewa agensi branding, mereka mengandalkan kreativitas sendiri untuk urusan nama dan konsep. Dari proses brainstorming itu lahirlah nama Kopi Kenangan, nama yang dipilih karena mudah diingat, terasa akrab, dan membangkitkan emosi personal setiap orang yang mendengarnya. Nama ini kelak melahirkan menu-menu ikonik seperti Kopi Kenangan Mantan dan Kopi Kenangan Masa Lalu. Sederhana, tapi menempel di ingatan. Untuk menyiasati keterbatasan tempat duduk, mereka mengusung konsep Grab and Go. Pelanggan memesan, kopi disiapkan cepat, lalu dibawa pergi. Konsep ini ternyata sangat pas dengan gaya hidup pekerja kantoran Jakarta yang sangat sibuk dan sangat cocok dipadukan dengan aplikasi pesan antar daring yang saat itu mulai booming di Indonesia. Hari pertama gerai dibuka, sesuatu yang tak disangka-sangka terjadi. 700 gelas kopi terjual dalam sehari. Angka yang jauh melampaui ekspektasi 2 pendiri yang bahkan tidak sempat melakukan riset pasar formal sebelumnya. 60 hingga 70% penjualan datang dari aplikasi ojek daring, sebuah kanal yang sebelumnya tidak pernah mereka andalkan di Lewis & Carroll. Dalam waktu 3 bulan, modal awal mereka sudah kembali. Sebuah pencapaian yang jika dibandingkan dengan pengalaman gagal sebelumnya, terasa seperti keajaiban. Padahal sebenarnya ini adalah hasil langsung dari pelajaran pahit yang mereka petik dari 2 kegagalan sebelumnya. Dari Kuningan menuju Unicorn. Kesuksesan gerai pertama menjadi bukti bahwa insting Edward dan Jim benar. Dalam waktu 2 tahun beroperasi, Kopi Kenangan berkembang ke lebih dari 200 gerai di 10 kota di Indonesia. Kecepatan pertumbuhan yang jarang terjadi di industri makanan dan minuman. Para investor mulai melirik. Pada 19 Oktober 2018, tepat setahun sejak berdiri, Kopi Kenangan menerima pendanaan awal dari perusahaan modal Ventura Asia Tenggara, Alpha GWC Venture, senilai 112 miliar rupiah. Setahun kemudian, pada Juni 2019, giliran Sequoia Capital memimpin pendanaan seri A senilai sekitar 20 juta dolar Amerika atau setara 288 miliar rupiah. Di tahun yang sama, nama Kopi Kenangan mencuri perhatian dunia internasional ketika Arrive, perusahaan modal milik rapper Jay-Z dan tenis dunia Serena Williams, ikut menyuntikkan dana sekitar 280 miliar. Edward dan Jim pun masuk dalam daftar bergengsi Forbes 30 Under 13 Asia kategori retail and e-commerce pada 2019. Namun perjalanan ini tidak lepas dari ujian besar berikutnya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal 2020. Bagi banyak pebisnis kafe dan restoran, pandemi adalah pukulan yang mematikan. Orang-orang dikurung di rumah, perkantoran ditutup, mobilitas dibatasi ketat. Tapi Edward dan Jim memilih untuk tidak diam menunggu badai berlalu. Mereka justru mengadakan investasi pada teknologi, memperkuat sistem pemasaran daring dan operasional digital mereka. Keputusan ini terbukti tepat. Alih-alih runtuh seperti banyak pemain lain, jumlah gerai Kopi Kenangan justru berkembang 3 kali lipat selama masa pandemi. Edward juga tidak melupakan sisi kemanusiaan di tengah krisis. Sepanjang tahun 2020, ia mengalokasikan dana sekitar 15 miliar untuk membantu tenaga medis, para barista, karyawan, hingga konsumen yang terdampak pandemi.
termasuk membagikan 50.000 cangkir kopi gratis untuk tenaga medis yang berjuang di garis depan. Pada Mei 2020, di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi, Kopi Kenangan justru berhasil mengantongi pendanaan seri B senilai 109 juta dolar Amerika atau sekitar 1,6 triliun. Sebuah pencapaian luar biasa mengingat banyak bisnis lain justru kesulitan mencari investor di masa itu. Puncaknya datang beberapa waktu kemudian ketika Kopi Kenangan resmi meraih status unicorn, perusahaan swasta dengan valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika setelah menerima pendanaan Series C tahap pertama senilai 96 juta dolar atau setara 1,5 triliun rupiah. Status ini menjadikan Kopi Kenangan sebagai perusahaan F&B pertama yang meraih status unicorn di Asia Tenggara. Dari toko 12 meter persegi di belakang lift, Kopi Kenangan kini telah berkembang menjadi lebih dari 800 gerai yang tersebar di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, hingga India dan Australia. Beroperasi di bawah nama Kenangan Coffee untuk pasar internasional. Pada tahun 2023, pendapatan tahunan mereka tercatat menembus angka 100 juta dolar Amerika atau hampir 1,6 triliun rupiah. Pelajaran hidup. Jika kita menoleh ke belakang, kisah Edward Tirtanata bukanlah kisah tentang seseorang yang sejak awal tahu persis apa yang harus dilakukan, lalu berjalan mulus menuju kesuksesan. Ini adalah kisah tentang seseorang yang kehilangan rumahnya karena bisnis komoditas yang ia tidak pahami sepenuhnya, yang gagal untuk kedua kalinya karena menyasar pasar yang salah dengan harga yang tidak masuk akal bagi kebanyakan orang, dan yang baru menemukan jalannya justru setelah 2 kali jatuh, bukan karena tiba-tiba beruntung, tapi karena ia bersedia jujur mengevaluasi kesalahannya sendiri. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan panjang ini. Pertama, tekanan krisis bukan selalu akhir dari segalanya. Telepon dari orang tua di tahun 2008 adalah momen yang menyakitkan, tapi justru dari situ Edward menemukan disiplin yang mengubah caranya menjalani hidup. Kedua, kegagalan yang jujur dievaluasi jauh lebih berharga daripada kegagalan yang ditutup-tutupi atau disesali tanpa dipelajari. Kegagalan Lewis and Carroll mengajarkannya bahwa produk sebagus apapun tidak akan berhasil jika salah menyasar pasar. Ketiga, titik balik sejati seringkali bukan datang dari satu ide brilian yang muncul tiba-tiba, melainkan dari kesabaran menyambungkan pelajaran dari kegagalan-kegagalan sebelumnya menjadi satu pemahaman baru yang utuh. Dan keempat, keterbatasan modal bukan alasan untuk tidak memulai. Gerai pertama Kopi Kenangan hanya seluas 12 meter persegi, tersembunyi di belakang lift dengan modal yang sangat terbatas. Tapi ketepatan membaca kebutuhan pasar terbukti jauh lebih penting daripada besar kecilnya modal awal. Hari ini, ketika kita melihat generasi muda Indonesia membawa gelas kopi kenangan sambil berjalan di trotoar kota, jarang ada yang membayangkan bahwa di balik brand yang begitu akrab ini ada seorang anak muda yang pernah berdiri di ruang tamu rumahnya sendiri, menyaksikan rumah itu dikosongkan, siap dijual untuk membayar utang yang bukan sepenuhnya kesalahannya. Jika hari ini Anda sedang berada di titik nadir Anda sendiri, kehilangan sesuatu yang berharga, gagal untuk kesekian kalinya, atau merasa sendirian menghadapi kesalahan Anda, mungkin seperti Edward, jawabannya bukan berhenti mencoba. Jawabannya adalah berhenti sejenak, jujur mengevaluasi apa yang salah, dan berani mencoba sekali lagi dengan cara yang berbeda. Terima kasih sudah menonton. Jika kisah ini memberimu inspirasi untuk tidak menyerah dan mengutuk keadaan karena kegagalan demi kegagalan yang kau rasakan, tidak ada salahnya memberi like di video ini.
Jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah, share video ini ke keluarga dan orang-orang terdekatmu, serta tekan tombol subscribe jika belum. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.